Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen, terkhusus untuk Ibu Chandra, Ibu Diana, dan Ibu Dia. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Imam Wahyudi dengan NIM akhir 020. Eh, Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pengadaan Perencanaan Pengadaan, Manajemen Kontrak, dan Kompetensi PPK terhadap kinerja proyek konstruksi pemerintah. Izin saya masuk ke bab satu. Jadi bab satu ini membahas terkait dengan eh, pendahuluan di mana subbabnya berisi terkait dengan latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan batasan penelitian. Nah, kita masuk di latar belakang. Jadi pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rencana pembangunan RPJMN jangka menengah nasional, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan daya saing nasional, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mewujudkannya tersebut, pemerintah tentunya menganggarkan anggaran melalui APBN maupun APBD guna membiayai proyek konstruksi pemerintah. Besarnya investasi di sektor konstruksi menunjukkan bahwa proyek konstruksi pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sini saya coba menyampaikan fenomena eh, kenapa saya ambil judul ini dari eh, dasar tersebut di atas terkait dengan bagaimana pemerintah secara eh, sudah mensupport terkait dengan eh, pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan konstruksi. Namun di balik pengakol- pengalokasian anggaran dengan yang cukup besar tersebut, industri Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Di sini sekitar 38% proyek konstruksi di Indonesia masih mengalami project delay, keterlambatan waktu penyelesaian. Triansi 2022, keterlambatan proyek tidak hanya berdampak pada waktu penyelesaian, tapi juga berimplikasi langsung terhadap peningkatan biaya pelaksanaan. Reski 2025, dalam konsep manajemen proyek menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketiga aspek tersebut, yaitu mutu, waktu, dan biaya. Remi 2017. Ini disupport juga oleh data dari hasil pemeriksaan BMPK RI 2022 di semester kedua masih menunjukkan adanya berbagai temuan dalam pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah, antara lain keterlambatan penyelesaian pekerjaan, ketidaksesuaian volume, spesifikasi pekerjaan, kelemahan administrasi kontak, perubahan pekerjaan selama pelaksanaan, serta belum optimalnya pengendalian proyek. Berbagai permasalahan tersebut mengidentifikasi bahwa peningkatan investasi pembangunan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola proyek konstruksi pemerintah, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, untuk keberhasilan suatu proyek umumnya didasarkan yang menjadi dasar penilaian biasanya berkaitan dengan waktu, biaya, dan mutu. Ketiga aspek tersebut merupakan indikator utama yang menilai kinerja proyek. Proyek yang mampu menyelesaikan sesuai jadwal, tidak melebihi anggaran, serta memenuhi spesifikasi teknis menunjukkan bahwa pengelolaan proyek telah berjalan secara efektif. Sebaliknya, keterlambatan, pembengkakan biaya maupun penurunan mutu eh, pengelolaan proyek memerlukan perbaikan. Atkinson 1999 menjelaskan bahwa waktu, biaya, dan mutu merupakan ukuran dasar keberhasilan proyek yang hingga saat ini masih menjadi indikator utama dalam mengevaluasi kinerja proyek konstruksi. Terus kemudian eh, dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan rendahnya kinerja proyek, ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, tapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian kontrak.
Terus salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kinerja proyek prosedur pemerintah adalah kualitas perencanaan pengadaan. Jadi perencanaan pengadaan merupakan tahap awal dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah yang bertujuan memastikan bahwa kebutuhan organisasi telah direncanakan secara tepat sesuai dengan sasaran pembangunan, ketersediaan anggaran, jadwal pelaksanaan, serta spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 atau turunannya Perpres 46 tahun 2025. Di sini saya langsung coba mengambil eh, jurnal maupun dari buku terkait dengan perencanaan pengadaan. Menurut OECD, OECD 2025 menjelaskan bahwa keberhasilan pengadaan publik tidak hanya ditentukan oleh proses pemilihan penyedia, tapi mulai dari kualitas perencanaan pengadaan yang mampu menghasilkan proses pengadaan yang efektif, efisien, transparan, integrasi, akuntabel. Terus menurut Rahman, 2022 menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pengadaan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengadaan dan kontribusi dalam mengurangi potensi perubahan pekerjaan selama pelaksanaan proyek. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa keberhasilan proyek konstruksi tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelaksanaan pekerjaan, tapi juga dipengaruhi oleh kualitas proses yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Dengan demikian, perencanaan pengadaan dipandang sebagai salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja proyek konstruksi pemerintah. Selain perencanaan pengadaan, aspek lain menjadi peran penting dalam menentukan keberhasilan proyek konstruksi pemerintah adalah manajemen kontrak. Manajemen kontrak merupakan salah satu tahap penting dalam siklus pengelolaan proyek konstruksi pemerintah karena berfungsi memastikan seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pihak. Sini coba saya langsung masuk di eh, sintesis dari Muhammad 2019 menunjukkan bahwa manajemen kontrak yang dilaksanakan secara efektif mampu meningkatkan kinerja proyek melalui pengendalian pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan perubahan kontrak, koordinasi antara pihak, serta penyelesaian permasalahan secara tepat. Hasil penelitian tersebut diperkuat juga oleh Gundus Elster Beni 2020 yang menyatakan bahwa administrasi kontrak merupakan salah satu critical success factor dalam proyek konstruksi karena berpengaruh terhadap pengendalian waktu, biaya, mutu, komunikasi, dokumentasi, dan penyelesaian sengketa selama pelaksanaan proyek. Selain perencanaan pengadaan manajemen kontrak, keberhasilan proyek konstruksi pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek, khususnya PPK. Dalam sistem pengadaan barang jasa pemerintah, PPK memiliki peran sentral karena bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak sejak tahap persiapan pengadaan hingga serah terima akhir hasil pekerjaan. Di sini saya mengambil penelitian negara menunjukkan bahwa kompetensi teknis merupakan kompetensi yang sangat penting bagi PPK dalam mengelola proyek konstruksi pemerintah. PPK tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis secara mendalam, namun harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai metode konstruksi, tahapan pelaksanaan pekerjaan, serta keterkaitan aspek mutu, biaya, waktu. Terus selanjutnya, Kaidir dan Carlo menerangkan bahwa kompetensi PPK merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan profesional attitude yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mengelola kontrak pemerintah secara efektif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga dimensi kompetensi tersebut saling melengkapi dalam mendukung kemampuan PPK. Selanjutnya, Tampu Bolon dan Ali juga mengungkapkan bahwa kompetensi PPK merupakan salah satu determinan utama yang mempengaruhi kinerja pengadaan barang jasa pemerintah. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki PPK, semakin baik kemampuan dalam menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan proses pemilihan, mengendalikan kontrak, meningkatkan resiko, serta menyelesaikan permasalahan selama pelaksanaan pekerjaan. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja proyek pemerintah. Penelitian mengenai perencanaan pengadaan, manajemen kontrak, maupun kompetensi PPK menunjukkan bahwa semuanya memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengambilan keputusan, efektivitas pengendalian proyek, keberhasilan pelaksanaan pekerjaan.
Meskipun demikian, hasil telahan terhadap berbagai penelitian terlalu menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, sebagian penelitian menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut secara terpisah terhadap kinerja proyek, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan ketiga variabel tersebut dalam satu model penelitian. Kedua, penelitian mengenai manajemen proyek konstruksi masih didominasi oleh objek penelitian pada sektor swasta, perusahaan jasa konstruksi maupun BUMN. Sedangkan penelitian secara khusus dilakukan pada proyek konstruksi pemerintah masih relatif terbatas, padahal proyek konstruksi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda karena menggunakan anggaran negara, tunduk pada ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah, serta harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisien, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Ketiga, masih terbatas penelitian yang menguji hubungan antara ketiganya secara simultan terhadap kinerja proyek pemerintah dengan menggunakan pendekatan SMPLS. Berdasarkan kesenjangan tersebut, peneliti ini menawarkan pembaruan Noverly berupa pengembangan model empiris yang mengintegrasikan ketiga faktor tersebut sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja proyek konstruksi pemerintah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menguji masalah-masalah variabel secara parsial, penelitian ini menganalisa pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa eh, perencanaan pemadang dapat dipahami bahwa peningkatan kinerja proyek konstruksi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tapi juga harus melalui tata kelola proyek secara eh, baik, mulai tahap perencanaan sehingga penyelesaian kontrak eh, dapat dilaksanakan dengan baik. Terus perencanaan pengadaan juga yang matang, manajemen kontrak yang efektif, serta kompetensi PPK merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan mendukung keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh perencanaan pengadaan, manajemen kontrak, dan kompetensi PPK terhadap kinerja proyek konstruksi pemerintah menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh bukti empiris yang dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan proyek konstruksi pemerintah di Indonesia. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, apakah perencanaan pengadaan berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi pemerintah? Dua, apakah manajemen kontrak berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi pemerintah? Apakah kompetensi PPK berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi pemerintah? Dan terakhir, apakah perencanaan pengadaan, manajemen kontrak, dan kompetensi PPK secara simultan berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi pemerintah? Tujuan penelitian yang pertama adalah tujuan penelitian, maaf saya ulangi. Tujuan penelitian pertama menganalisis pengaruh perencanaan pengadaan terhadap kinerja proyek konstruksi pemerintah. Dua, menganalisa pengaruh manajemen kontrak terhadap kinerja proyek konstruksi pemerintah. Tiga, menganalisa pengaruh kompetensi PPK terhadap kinerja proyek konstruksi pemerintah. Empat, menganalisis pengaruh perencanaan pengadaan, manajemen kontrak, dan kompetensi PPK secara simultan terhadap kinerja proyek konstruksi pemerintah. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang manajemen proyek konstruksi dan pengadaan barang jasa pemerintah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai hubungan antara perencanaan pengadaan, manajemen kontrak, dan kompetensi PPK termasuk dengan kinerja proyek konstruksi pemerintah. Manfaat praktis bagi kementerian lembaga pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan menyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola proyek konstruksi pemerintah. Untuk PPK, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi meningkatkan kompetensi serta efektivitas pengelolaan proyek konstruksi bagi akademisi dan peneliti.
diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen proyek konstruksi pemerintah. Adapun batasannya dalam penelitian ini, yang pertama, penelitian difokuskan pada proyek konstruksi pemerintah yang menjadi ruang lingkup penelitian sesuai dengan objek dan responden yang telah ditetapkan. Variabel yang dianalisa meliputi perencanaan pengendalian, manajemen kontrak, kompetensi PPK, dan kinerja proyek konstruksi pemerintah. Kinerja proyek diukur berdasarkan indikator waktu, biaya, dan mutu. 4. Analisa data dilakukan menggunakan metode SEM-PLS. Masuk bab 2, di sini saya menjelaskan terkait kajian-kajian ilmiah yang memperkuat dalam penelitian ini. Pertama, di sini dari kajian pustaka masuk terkait proyek konstruksi pemerintah. Jadi di sini menjelaskan apa itu proyek konstruksi pemerintah. Eh, Tentunya sangat berbeda dengan proyek konstruksi swasta, di mana untuk proyek konstruksi pemerintah sumber anggarannya dari APBN dan APBD dan diatur melalui undang-undang maupun turunannya, seperti itu. Nah, untuk pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah juga eh, seperti yang tadi, selain undang-undang dan turunannya, di sini juga ada perpres atau aturan yang mengatur terkait dengan bagaimana tata cara eh, pengelolaan mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Terus di sini juga proyek konstruksi pemerintah eh, ini juga selain ada terdapat audit internal, juga terdapat audit eksternal dari APIP, dari BPK atau maupun BPKP, terus termasuk dengan APH-APH lainnya. Ini izin kami juga mengambil eh, kutipan dari PM Book. Eh, Setiap proyek konstruksi pemerintah pada umumnya meliputi 5 tahapan utama: inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, dan penutupan proyek. Terus kemudian kita masuk di kinerja proyek konstruksi. Jadi menurut PM Book eh, 2004, kinerja proyek merupakan tingkat keberhasilan proyek dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pengelolaan ruang lingkup, waktu, biaya, mutu, resiko, serta kepuasan para pemangku kepentingan. Terus di sini konsep triple constraint, yaitu waktu, biaya, mutu. Indikator tersebut pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Atkinson 1999, yang menyatakan bahwa keberhasilan proyek secara tradisional diukur berdasarkan kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar mutu yang ditentukan. Pada proyek konstruksi pemerintah, konsep triple constraint masih menjadi dasar utama dalam menilai kinerja proyek. Hal ini disebabkan karena seluruh pekerjaan konstruksi pemerintah dilaksanakan berdasarkan kontrak yang telah menetapkan target waktu penyelesaian, nilai kontrak, spesifikasi teknis yang wajib dipenuhi oleh penyedia jasa. Oleh karena itu, setiap penyimpangan terhadap salah satu faktor tersebut akan mempengaruhi keberhasilan proyek secara keseluruhan. Kinerja waktu, time performance, menunjukkan kemampuan proyek dalam menyelesaikan ke seluruh pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak. Kinerja biaya menggambarkan kemampuan proyek dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan tanpa terjadi pembakaran biaya. Mutu, kinerja mutu menunjukkan tingkat kesesuaian hasil pekerjaan, spesifikasi teknis, standar kualitas, serta persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Jadi ketiga indikator tersebut, waktu, biaya, mutu, dipilih sebagai indikator kinerja proyek karena merupakan ukuran yang paling banyak digunakan dalam penelitian manajemen proyek, relevan dengan karakteristik proyek konstruksi pemerintah, serta sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh perencanaan pengadaan, manajemen kontrak, kompetensi BPK terhadap kinerja proyek konstruksi pemerintah. Perencanaan pengadaan merupakan tahap awal menentukan keberhasilan penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah. Perencanaan berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa kebutuhan organisasi telah diidentifikasi secara tepat, didukung dengan ketersediaan anggaran, serta telah melalui mekanisme penganggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut OECD 2025, perencanaan penggerak merupakan proses sistematis yang mengidentifikasi kebutuhan organisasi, menetapkan strategi pengadaan, menentukan metode pembelian, mengalokasikan anggaran, serta mengelola risiko agar proses pengadaan dapat menghasilkan nilai terbaik, value for money. Perencanaan pengadaan diatur juga di dalam Perpres 16, seperti yang tadi saya sebutkan. Terus kemudian eh, sesuai Rahman, pendapat Rahman, penelitian, kami kutip menyatakan bahwa perencanaan pengadaan yang dilakukan secara komprehensif akan meningkatkan efektivitas proses pengadaan serta mengurangi potensi permasalahan selama pelaksanaan kontrak. Pada penelitian ini, variabel perencanaan pengadaan X1 disusun berdasarkan sintesis teori, ketentuan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu. Setelah membandingkan berbagai konsep, penelitian ini menggunakan 5 indikator utama yang dinilai relevan dengan karakteristik proyek konstruksi pemerintah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, penyusunan spektek dan KAK, perencanaan anggaran, perencanaan jadwal pengadaan, penetapan strategi dan metode pengadaan. Terus kemudian kelima indikator tersebut dipilih karena secara konseptual mewakili seluruh proses perencanaan pengadaan dan telah banyak digunakan dalam penelitian mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Selain itu, indikator-indikator tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi, khususnya dalam mendukung pencapaian target waktu, biaya, dan mutu. Manajemen kontrak. Dalam perspektif manajemen kontrak, menjelaskan bahwa manajemen kontrak merupakan bagian dari proses project procurement manajemen yang meliputi pengelolaan hubungan kontraktual, pemantauan pelaksanaan kontrak, pengendalian perubahan, penyelesaian klaim, evaluasi kinerja penyedia, serta penyelesaian administrasi kontrak. Ini juga didukung eh, terkait Perpres 16 maupun turunannya, termasuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Jasa Pemerintah (LKPP). Ini di penelitian Muhammad tadi yang sempat saya kutip di bab 1 menunjukkan bahwa manajemen kontrak yang efektif mempengaruhi positif terhadap kinerja proyek melalui peningkatan koordinasi pengendalian pelaksanaan pekerjaan, administrasi kontrak yang tertib, serta penyelesaian permasalahan secara cepat dan tepat. Termasuk juga penelitian Lobundus. Jadi berdasarkan sintesis teori regulasi hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mendefinisikan manajemen kontrak sebagai proses mengelola hubungan kontraktual antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang meliputi administrasi kontrak, pengendalian pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan perubahan kontrak, pengendalian resiko, serta penyelesaian klaim untuk menjamin terwujudnya proses uh, proyek sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, berdasarkan hasil sintetis, variabel manajemen kontrak diukur dalam 5 indikator. Yang pertama, administrasi kontrak, kedua, pengendalian pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan perubahan kontrak, pengendalian resiko dan penyelesaian klaim, evaluasi kinerja penyedia dan penyelesaian kontrak. Selanjutnya, kompetensi PPK. Ini juga coba saya kutip dari Negara 2020 menentukan bahwa kompetensi pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola proyek konstruksi berpengaruh positif terhadap keberhasilan proyek melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengambilan keputusan, koordinasi antara pihak, pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Terus dari Kaidir, Carlo juga uh, menekankan bahwa kompetensi PPK mempunyai pengaruh yang signifikan terkait dengan barang jasa pemerintah. Terus di penelitian Tampu Bolon dan Ali juga sama kompetensi PPK juga berpengaruh positif terkait kinerja proyek konstruksi pemerintah. Berdasarkan teori regulasi dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan PPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang diperlukan untuk merencanakan pengadaan, mengelola kontrak, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, berdasarkan hasil sintesis tersebut, variabel kompetensi PPK
diukur melalui 5 indikator utama: pengetahuan, keterampilan teknis, kemampuan manajerial, kemampuan pengambil keputusan, sikap profesional. Penelitian terdahulu. Nah, ini penelitian terdahulu kebetulan juga sudah saya kutip berdasarkan dari pendahuluan di atas terkait dengan perencanaan pengadaan eh, Rahman. Jadi perencanaan pengadaan merupakan tahap awal sekaligus tahapan kritis dalam sirkulasi pengadaan barang jasa pemerintah. Eh, Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengadaan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan proyek, khususnya dalam pengendalian waktu, biaya, dan risiko. Terus terkait manajemen kontrak, eh, penelitian Gundus, Elser Beni di sini eh, menyatakan bahwa administrasi kontrak merupakan bagian yang sangat penting dalam mengelola proyek konstruksi. Jadi eh, dengan pelaksanaan administrasi yang baik atau pengelolaan yang baik eh, akan berpengaruh positif, sementara jika tidak dilakukan dengan baik berimplikasi terkait permasalahan-permasalahan tambahan dalam proyek produksi. Terus penelitian terkait kompetensi di sini dari negara, KEDIR, di sini ada beberapa kutipan terkait eh, kompetensi PPK merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Eh, Terus kemudian penilaian terkait kinerja proyek konstruksi, Faisal, pemerintah menyatakan keberhasilan proyek konstruksi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian pekerjaan, tapi juga kemampuan mengelola proyek dalam mengendalikan aspek waktu, biaya, dan mutu secara terpadu. Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengadaan, manajemen kontrak, kompetensi PPK eh, mempunyai nilai atau berhubungan eh, positif terkait kinerja proyek pemerintah. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengkaji secara simultan ketiga variabel utama tersebut: perencanaan pengadaan, manajemen kontrak, kompetensi NPK terhadap kinerja proyek konstruksi pemerintah, khususnya dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Masuk ke bab 3, di sini sudah mulai masuk terkait dengan bagaimana cara berpikir dan konsep penelitian yang akan dilaksanakan. Jadi dari kerangka berpikir ini menggabungkan dari keseluruhan eh, statement maupun hasil kajian dari peneliti maupun buku yang menggambarkan bahwa eh, perencanaan pengadaan, manajemen kontrak, dan kompetensi PPK mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja proyek pemerintah pada khususnya. Terus masuk di konsep penelitian berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir, maka dibuatlah variabel penelitian terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel independen X1 perencanaan pengadaan, X2 manajemen kontrak, X3 kompetensi BPK. Variabel dependen Y kinerja proyek konstruksi pemerintah. Hubungan variabel dijelaskan sebagai berikut. Perencanaan pengadaan yang baik akan meningkatkan kelancaran pelaksanaan proyek. Manajemen kontrak yang efektif akan meningkatkan pengendalian pelaksanaan proyek. Kompetensi BPK yang memadai akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pengelolaan proyek. Berikut adalah bagian konsep penelitian. Jadi ini merupakan hasil diskusi terakhir dengan Bu Diana. Bu Diana, mohon izin koreksinya kembali jika memang ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi, Ibu. Dan Ibu Bu Chandra maupun Bu Dia.
Ini eh, mulai dari permasalahan. Jadi semuanya mulai dari permasalahan. Dalam proyek konstruksi pemerintah masih sering ditemukan permasalahan seperti keterlambatan pekerjaan, pembekakan biaya, ketidaksesuaian mutu pekerjaan, serta rendahnya efektivitas pengendalian. Dari permasalahan tersebut mempengaruhi kinerja proyek konstruksi pemerintah, di mana kinerja proyek itu, proyek konstruksi pemerintah sesuai dari pembahasan penelitian tadi, eh, memiliki eh, standar pengukuran untuk mengukur mulai dari ketepatan waktu, ketepatan biaya, dan mutu pekerjaan. Kemudian masuk di sisi kanan, jadi kinerja proyek pemerintah sesuai hasil eh, penelitian yang tadi diambil, terus ada termasuk rencana yang akan diliti terhadap tiga variabel yang mempengaruhi eh, kinerja proyek secara umum. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan, kedua manajemen kontrak, kompetensi BPK. Masing-masing variabel ini mempunyai indikator sesuai tadi yang dibahasakan di bab 2. Masing-masing itu kan sudah masuk, kemudian dianalisa melalui SEM PLS, kemudian masuk di hipotesa, sehingga dari hasil analisa melalui metode SMPLS dan hipotesa dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hipotesa, eh, berdasarkan kerangka pemikiran telah dijelaskan, maka hipotesa, bagian hipotesa sebagai berikut. Jadi, perencanaan pengadaan berpengaruh positif terhadap kinerja proyek konstruksi pemerintah H1, manajemen kontrak juga berpengaruh positif terhadap kinerja proyek H2, eh, kompetensi PPK H3, dan H4 adalah secara simultan. Masuk bab 4, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji pengaruh perencanaan pengadaan, manajemen kontrak, kompetensi PPK terhadap kinerja proyek konstruksi pemerintah melalui pengujian hipotesa yang secara statistik. Metode ini digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Analisa dilakukan menggunakan metode SEM-PLS dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS. Kenapa SEM-PLS ini dipilih? Karena mampu menganalisa hubungan antar variabel laten secara simultan, tidak mensyaratkan distribusi data normal secara ketat, serta sesuai digunakan pada penelitian dengan ukuran sampel yang relatif terbatas dan berorientasi pada pengujian model perspektif. Berikut adalah bagan alur penelitian, di mana dimulai dari identifikasi permasalahan, kajian pustaka, kerangka konsep, penyusunan hipotesa, penentuan variabel dan indikator, menentukan populasi sampel, penyusunan instrumen, penyebaran dan pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas. Kemudian setelah diuji, jika uh, variabel valid, uh, dilanjutkan. Kemudian kalau tidak valid, dilanjutkan untuk perbaikan instrumen, dimulai dari penyusunan instrumen kembali, penyebaran pengumpulan data, terus kemudian uji validitas. Jika valid, dilanjutkan dengan interpretasi dan pembahasan, tentunya sesuai dengan hasil analisa sampai LS. Terus terakhir adalah kesimpulan dan saran dan selesai. Alokasi penelitian, konstruksi pemerintah berada di lingkungan instansi pemerintah sebagai objek penelitian. Penelitian berasal dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pengadaan pelaksanaan konstruksi pemerintah, meliputi PPK, pejabat pengadaan, konsultan pengawas, penyedia jasa konstruksi, tim teknis, dan panitia pengadaan. Terus populasi sampel, eh, mengingat karakteristik populasi yang bersifat spesifik serta jumlah responden yang relatif terbatas dan tersebar pada berbagai instansi, penelitian ini tidak menggunakan teknik pengambilan sampel secara probabilitas. Oleh karena itu, pemilihan responden dilakukan secara
berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang tetap relevan terhadap variabel yang diteliti. Teknik sampling menggunakan purposive sampling, teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak seluruh anggota populasi memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga responden dipilih berdasarkan pengalaman keterlibatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah. Kriterianya terlibat secara langsung, terus memiliki pengalaman minimal 1 tahun, memahami proses pengadaan, bersedia menjadi responden. Terus jenis dan sumber data, data ini dia untuk datanya diambil dari data primer dan sekunder. Data primer dilakukan secara langsung melalui kuesioner eh, kepada responden-responden tadi yang saya sebutkan. Terus kemudian kalau data sekunder berdasarkan data-data yang sudah ada ya sebagai data pendukung dalam penelitian untuk memperkuat analisis dan pembahasan sumber. Terus kemudian teknik pengumpulan data ini berkait dengan data primer, kuesioner angket tadi eh, pengumpulan melalui online, jadi menggunakan Google Form. Nah, di sini instrumen kuesioner menggunakan skala Likert dengan 5 tingkat penilaian, setuju, sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Studi pustaka dilakukan dengan pengumpulan mempelajari berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Terus dokumentasi mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa laporan proyek, pelaksanaan kegiatan, kontrak kerja, serta dokumen administrasi lainnya yang relevan. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai bagaimana suatu variabel diukur dari dalam penelitian. Untuk variabel ada dependent dan independent, terus termasuk ada indikatornya, termasuk kita menggunakan kode skala pengukuran yang tadi saya sampaikan menggunakan skala Likert dengan ada 5 kategori, mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Teknik analisa data menggunakan metode SAMPLS, terus kemudian analisa dari teknik analisa data terdapat sub analisa, analisa statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan distribusi jawaban terhadap setiap variabel penelitian. Terus kemudian evaluasi model pengukuran, outer model, bertujuan untuk menilai kualitas instrumen penelitian dalam mengukur variabel laten. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai sebelum dilakukan pengujian hubungan antar variabel pada model struktural. Terus uji reliabilitas bertujuan mengetahui konsistensi instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan indikator Cronbach's alpha, composite reliability, terus evaluasi model struktural, inner model. eh, Setelah model pengukuran outer model memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi model struktural atau inner model. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan model penelitian dalam menjelaskan hubungan kausal antar variabel laten serta mengukur kemampuan prediksi model. Terus terakhir adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan melalui model pengukuran outer model dan inner model memenuhi seluruh kriteria evaluasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui signifikasi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sesuai dengan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. Terus pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan prosedur bootstrapping
yang tersedia pada perangkat lunak Smart PLS. Terakhir, interpretasi hasil pengujian hipotesis dilakukan dengan memperhatikan arah hubungan berdasarkan nilai PET koefisien serta signifikasi hubungan berdasarkan nilai T statistik, p-value. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab tujuan penelitian serta menguji hipotesis telah dirumuskan pada bab 2. Berikut adalah daftar pustakanya. Kemudian saya izin untuk share screen. Konsep izin untuk share screen, eh, rencana kuesioner akan disebar. Ini adalah eh, kuesioner, konsep kuesioner yang akan disebar. Ah, jadi di sini dimulai dari kepala kuesioner berisi mengenai informasi, akan dilaksanakan ah, penyebaran kuesioner. Terus di sini berisi nama responden, instansi, jabatan, pendidikan, data-data umumnya, terus termasuk tadi eh, apakah pernah terlibat dalam konstruksi pemerintah. Terus untuk pengisiannya menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Di sini ada beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 20 pertanyaan. Contohnya perencanaan kebutuhan telah disusun berdasarkan kebutuhan real organisasi. Apakah setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, netral, dan sebagainya macam-macamnya. Nah, untuk dasar-dasar eh, penilai isi dalam kuesioner pertanyaannya kami sesuaikan berdasarkan indikator-indikator yang sudah kami lampirkan, di mana indikator-indikator daripada masing-masing variabel itu berdasarkan dari jurnal-jurnal eh, atau buku sebagai referensi yang didapat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Nah, untuk selanjutnya mohon petunjuk, arahan, koreksi lebih lanjut dari ibu-ibu sekalian. Semoga harapannya dengan uh, konsep proposal ini tentunya memang belum terlalu sempurna. Harapannya mungkin ini bisa menjadi dasar untuk selanjutnya uh, dapat diteruskan dan uh, tentunya sesuai dengan hasil bimbingan dari uh, ibu dosen sekalian. Demikian proposal yang dapat uh, saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.